Kunjungan Mark yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan berubah menjadi penderitaan dan kekecewaan. Aku harus berjuang untuk menyembuhkan hatiku dan menemukan kebahagiaan kembali. Buku Cerita. Hai, selamat datang di Buku Cerita bersama Awang Aji Wasita. Banyak cerita yang sudah masuk di sini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk yang mempercayakan di buku cerita ini untuk bisa kita bacakan dan kita share. Kita juga terima kasih karena dengan cerita demi cerita yang masuk di sini kita bisa belajar banyak. Kita bisa dapat value demi value dari apapun yang terjadi. Meskipun kebanyakan cerita cinta sih, tapi it's okay lah. Nggak apa-apa. Nggak harus cerita cinta. Cerita apapun silahkan. Kalau sekarang juga mau ngirim ceritanya, silahkan ada di kolom deskripsi cara-caranya. Dan sekarang kita akan lihat siapakah pengirim cerita yang akan kita baca hari ini. Kopi dulu kita. Oke. Mari kita cerita tentang LDR, long distance relationship. Oke. Namanya Jenny. Hai Jenny, terima kasih banyak. Oke. Ini dalam tanda kurung nama inisial Jenny dan Mark. So, aku dan Mark menjalani hubungan jarak jauh yang begitu intens. Aku, Jenny, seorang wanita energik dari sebuah kota, dan Mark, pria tampan yang berasal dari kota yang berbeda denganku. Pria tampan, pasti gagah dan memberani dia nih. Kami berkenalan melalui dunia maya, dan dengan cepat hubungan kami melebihi batas-batas geografis. Kami menghabiskan berjam-jam untuk video call, untuk bertukar chat. Kami membayangkan masa-masa depan kami bersama, sangat menyenangkan. Cinta kami semakin kuat setiap harinya. Dan aku gak sabar menantikan saat Mark akhirnya datang mengunjungiku. Kami merencanakan semuanya dengan teliti. Dari tempat-tempat yang akan kami kunjungi, hingga makanan khas yang ingin kami coba. Ini untuk yang LDR pasti relate ya. Gimana kita terhubung dengan video call, terhubung dengan obrolan di chat, di gadget gitu. Dan kayaknya ya kalau LDR itu kan lebih sering ngomongin di sana lagi ngapain, apa yang seru, kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama nantinya, kayak gitu. Itu indah banget, asli indah banget. Merencanakan, mungkin belum merencanakan ya, membicarakan tentang hal-hal indah yang bisa kita lakukan bersama nantinya. Nanti kita punya berapa anak ya gitu. Nanti kita tinggal di kota mana ya, di kotamu atau di kotaku ya, kalau kita setelah bersama nanti. Atau nanti kita pakai tema apa ya di weddingnya, gitu-gitulah ya. Yang LDR pasti relate. Kami merencanakan semuanya dengan teliti, dari tempat-tempat yang akan kami kunjungi hingga makanan khas yang ingin kami coba. Rasa rindu kami semakin dalam, tetapi kami tetap kuat dan bertekad untuk mempertahankan hubungan kami. Gitu dong. Komitmen LDR dong. Tetap kuat dan bertekad untuk mempertahankan hubungan kami. Dan akhirnya takdir memiliki rencana lain. Aduh. Kenapa akhirnya selalu takdir memiliki rencana lain gitu loh. Ternyata apa yang anyway, nanti kita baca ada apa nih. Namun takdir memiliki rencana lain. Ketika Mark akhirnya datang untuk mengunjungiku,
Ada kejutan yang tak terduga. Ketika aku membukakan pintu, aku melihatnya dengan senyuman lebar di wajahnya. Wow. Namun, saat aku melihat matanya, ada kegelisahan yang terpancar. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya kelelahan dari perjalanan jauh yang sudah dia tempuh. Namun dalam beberapa waktu dalam kunjungannya, ada kejanggalan dalam sikapnya. Ia terlihat gelisah dan kayak nggak nyaman. Dia seringkali terdiam dalam keheningan. Aku merasa ada yang tidak beres nih. Hatiku mulai resah. Suatu malam, kami ngobrol dan aku menghadapinya dengan pertanyaan yang membuatnya terperangah. Mark, pacarku, yang LDR, akhirnya mengaku bahwa selama kami menjalani hubungan jarak jauh, dia telah selingkuh dengan seseorang. Aku merasa dunia runtuh di depanku. Aku gak bisa mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi setelah semua cinta dan janji yang kami bagi satu sama lain. Aku merasa kecewa, terluka, dan terkhianati. Wow. Kunjungan Mark yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan berubah menjadi penderitaan dan kekecewaan. Aku harus berjuang untuk menyembuhkan hatiku dan menemukan kebahagiaan kembali. Meski ini adalah pengkhianatan yang menyakitkan, aku tahu bahwa aku harus memulai lembaran baru dan menemukan seseorang yang benar-benar mencintai dan benar-benar setia padaku. Hidupku berlanjut setelah kejadian itu. Meskipun luka itu masih ada, aku belajar untuk menjaga hatiku tetap terbuka dan tidak berhenti mencari cinta sejati. Aku tahu bahwa suatu hari nanti, aku akan menemukan seseorang yang pantas mendapatkan cintaku. Seseorang yang akan berjuang untuk hubungan kami tanpa ada sekat kebohongan atau pengkhianatan. Terima kasih Jenny. Wow. Sepertinya sih memang sering terjadi dia. Sering terjadi dan I know it's hard. Ini tuh emang bener-bener gak gampang. Maksudnya untuk ada dalam situasi ini tuh gak gampang loh. Butuhkan orang-orang seperti Jenny ini yang akhirnya tetap legowo gitu ya. Akhirnya tetap bisa tenang gitu. Tetap ya, karena Jenny tadi bilang merasa kecewa, terluka, terkhianati. Ini adalah pengkhianatan yang menyakitkan segala macam. Ya, kita semua setuju bahwa ini bukan hal yang simpel, meskipun ini sering terjadi. Sering terjadi bukan berarti selalu dan pasti terjadi untuk setiap kalangan atau setiap pejuang LDR ya. Tapi memang hal-hal seperti ini pun juga terjadi untuk mereka yang tidak LDR. Kalaupun yang tidak LDR akhirnya dikhianati dan akhirnya putus, sering terjadi juga. Cuman semoga nanti akan banyak yang komen, yang ngasih masukan untuk Jenny misalnya, atau akan ada sharing cerita juga, barangkali pernah mengalami hal yang sama atau punya insight tertentu, silakan. Tapi saya sih suka dengan kalimatnya yang ini nih, kalimatnya Jenny yang aku akan menemukan seseorang yang pantas mendapatkan cintaku. Seseorang yang akan berjuang untuk hubungan kami tanpa ada sekat kebohongan atau pengkhianatan. That's the spirit. Jadi seseorang yang pantas mendapatkan cintaku, artinya seseorang yang sepadan gitu. Jadi kita sudah memberikan yang terbaik, dia juga memberikan yang terbaik gitu.
Dan salut juga buat Jenny untuk tidak mencoba untuk balas dendam. Akhirnya tidak untuk yaudah aku tidak akan pernah lagi menjalani hubungan dengan orang lain gitu. Tapi salut akhirnya menyiapkan hati lagi untuk orang lain, menyiapkan hati lagi untuk berbagi kembali. That's good. That's the spirit once again. Jadi semoga nanti Jenny dengan kisah barunya bisa bercerita lagi di sini ya. Pasti kisah yang lebih menyenangkan dong, kisah yang happy ending gitu ya. Karena banyak orang sih bilang cinta itu nggak happy ending karena cinta tuh nggak ada endingnya. Pokoknya selalu menyenangkan lah ya, selalu menyenangkan. Saya sih yakin Jenny akan dapat someone better lah, someone yang sepadan, yang benar-benar match, yang memperjuangkan. Ingat, kalau dia bilang cinta atau dia sudah mendeklarasikan kalau dia sayang, artinya dia berjuang buat kita. Nah, kalau dia berjuang buat kita, jangan biarkan dia berjuang sendirian. Right? Atau kalau kita berjuang demi dia, perhatiin deh. Jangan sampai dia tidak berjuang gitu. Karena kalau ada dua orang yang berjuang hanya salah satu, ini nggak imbang gitu. Jadi kalau dia berjuang, kamu juga berjuang. Kalau kamu berjuang, harusnya dia juga berjuang. Jadi sama-sama berjuang gitu. Sama-sama mengorbankan, sama-sama merasakan kebahagiaan. Jadi gitu. Aku sudah memperjuangkan. Oke. Nanti akhirnya bisa match. Nanti akhirnya bisa ketemu di titik yang pas. Oke, kita sudah sama-sama memperjuangkan dan perjuangan kita tidak sia-sia. Oke. Jadi terima kasih banyak, dan yang akan ngirim cerita demi cerita silahkan ada di kolom deskripsi. Cara-caranya gimana? Nggak harus cerita cinta, apapun itu silahkan di-share ke sini. Oke? Abang Haji Warsita selesai dulu sambil siap-siap buat cerita selanjutnya di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye.